Halo semua. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk memudahkan belajar menerbangkan quad menggunakan mode acro. Kita langsung saja. Yang pertama, gunakan TX Hobby Grade. Investasi TX Hobby Grade sangatlah penting bagi penghobi FPV. Selain karena TX Hobby memiliki beragam fitur dan pengaturan, yang paling utama adalah karena TX Hobby memiliki gimbal dengan stick travel lebih jauh dibanding stok TX. Dan juga lebih presisi, sehingga memudahkan kita dalam belajar menerbangkan quad dalam mode acro. Saat ini sudah banyak pilihan TX Hobby, dari yang murah hingga yang mahal, dari yang bentuknya compact hingga raksasa. Silahkan sesuaikan dengan dana dan kebutuhan. Kalau saya sih masih pakai TX Hobby sejuta umat, FlySky i6. Lanjut, tips dan trik yang kedua adalah berlatih di simulator. Ya, berlatih di simulator dapat sangat membantu memahami konsep dasar mode acro. Saat ini pun sudah banyak pilihan simulator yang dapat dimainkan, mulai dari yang gratis sampai berbayar. Sebagian besar simulator harus dimainkan dengan menggunakan komputer, baik PC desktop maupun laptop dengan spesifikasi grafik yang cukup tinggi. Namun, ada salah satu aplikasi simulator yang paling mudah digunakan, yaitu FPV Freerider. Kita bisa memainkan Freerider menggunakan handphone yang dihubungkan dengan TX Hobby. Inilah kenapa berinvestasi TX Hobby menjadi sangat penting. Salah satunya karena dapat digunakan untuk bermain simulator. Walaupun simulator tidak menggambarkan kondisi 100% seperti menerbangkan quad yang sebenarnya, dikarenakan tidak adanya beberapa faktor seperti tidak adanya perubahan voltase atau sag pada baterai, faktor build dan komponen, termasuk seperti kendala motor yang lemah, propeller yang mungkin sudah bengkok, CG atau center of gravity, interferensi sinyal, atau faktor luar seperti angin dan faktor-faktor teknis lainnya. Terutama sih tidak adanya faktor deg-degan untuk tidak crash seperti waktu kita menerbangkan quad yang sebenarnya. Walaupun begitu, tetap simulator dapat menjadi solusi mudah dan murah untuk berlatih acro. Tips dan trik yang ketiga, pakailah Tiny Whoop atau micro drone, atau yang lebih dikenal dengan micin untuk berlatih konsep dasar acro. Kenapa micin? Karena micin bisa dibilang memiliki durabilitas yang tinggi, tapi memerlukan biaya yang rendah baik dari segi komponen maupun perawatannya. Untuk itu, saya menyarankan memulai dengan micin bermotor brushed. Kenapa? Karena harga satu set atau 4 pieces motor brushed masih lebih murah dibandingkan satu buah motor brushless. Selanjutnya yang keempat adalah menurunkan sudut kamera. Karena semakin tinggi sudut kamera, maka kita perlu memberikan sudut pitch lebih banyak agar pandangan FPV kita terlihat lurus ke depan dan sejajar horizon, yang mana juga berarti menambah kecepatan dari quad. Untuk itulah kita perlu menurunkan sudut kamera. Bisa dimulai dari sudut sekitar 5 derajat atau 10 derajat, agar kita tidak perlu memberikan sudut pitch yang terlalu tinggi. Quad pun akan berjalan pada kecepatan yang masih dapat kita kontrol manuvernya. Seiring nanti kita mulai terbiasa dan percaya diri dengan kontrol dasar, kita bisa mulai menambah sudut kamera FPV agar quad bisa bergerak lebih cepat. Selanjutnya yang kelima adalah atur dual rate dan expo pada TX Hobby agar menurunkan rate dari quad yang kita terbangkan. Karena dengan rate yang lebih rendah akan memudahkan dalam mengontrol gerakan quad. Yang dimaksud dengan rate pada quad adalah seberapa sensitif sebuah quad terhadap perubahan atau perintah input dari TX. Semakin tinggi rate-nya, maka quad akan semakin sensitif pergerakannya terhadap input dari TX dan sebaliknya. Salah satu kekurangan menggunakan dual rate adalah berkurangnya nilai input maksimal di TX. Saya pribadi lebih memilih mengatur rate dan expo control di dalam firmware dibanding harus merubah dual rate pada TX. Namun bagi yang belum terbiasa melakukan pengaturan pada firmware, perubahan dual rate dan expo pada TX dapat menjadi solusi praktis di lapangan. Tips dan trik yang keenam adalah
bertahap dan konsisten. Ya, lakukan latihan dengan bertahap dan konsisten. Usahakan sebisa mungkin untuk tidak menggunakan mode level. Perbanyak juga frekuensi latihan, misal 3 baterai sehari. Lakukan juga secara bertahap, mulai dengan kontrol dasar seperti maju dan berbelok. Tidak perlu memaksakan untuk langsung freestyle atau melakukan manuver-manuver yang ciamik seperti pilot-pilot yang sudah mahir. Nanti, seiring semakin terbiasa dengan dasar terbang mode akro, barulah mulai coba melakukan trik dasar seperti roll dan flip. Nah, untuk membantu teman-teman yang ingin berlatih akro menggunakan micin, saya sudah menyediakan file Hex Silverware yang dituning khusus untuk teman-teman pemula agar memudahkan berlatih akro. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Link download dan keterangan mengenai firmware ada pada halaman Facebook page Capung Plastik. Jangan lupa di like juga ya guys page-nya. Demikian beberapa tips dan triks yang bisa digunakan untuk berlatih menerbangkan quad dengan mode akro. Jika teman-teman memiliki tips dan trik lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekiranya dapat membantu teman-teman lainnya yang masih belajar. Akhir kata, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih. Going terus ya om.